Miliki semuanya punya Engkau. Karenanya kami datang menaikkan syukur kami. Kami datang mau duduk diam mendengar firman-Mu. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Pakai juga hamba-Mu pada pagi hari ini untuk menyampaikan Injil kerajaan surga. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar bukan hikmat manusia yang disampaikan, tapi hikmat dari kerajaan surga. Agar siapapun yang mendengar firman, menyaksikan firman ini, setiap mereka boleh diubahkan, setiap mereka boleh dipulihkan, setiap mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan setiap kuasa kegelapan, setiap roh yang berusaha mencuri, mengambil, membinasakan, bahkan mengintimidasi kami patahkan kuasanya. Darah Yesus tutup bungkus kami dengan sempurna. Pasukan malaikat Allah, malaikat perang Allah memerangi setiap roh jahat yang berusaha mengganggu kami. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Ini ibadah-Mu, beracaralah seluas-luasnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita PD Victory di tempat ini yang siap diberkati firman Tuhan, mari sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Amin. Kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Terpujilah nama Tuhan yang boleh mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom PD Victory. Wah, lemes sekali. Bisa semangat lagi. Shalom PD Victory. Apa kabar semuanya? Tuhan Yesus itu baik. Amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangannya. Oh haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk VD Victory untuk undangannya. Terima kasih untuk Ibu Gembala untuk kepercayaannya. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk para pelayan Tuhan yang melayani semua di tempat ini. Jarang lihat ibu-ibu jam segini di rumah Tuhan ya Bapak Ibu ya. Biasanya ibu-ibu jam segini kalau enggak di rumah nonton drama Korea atau kalau enggak di mall lagi gosip, tapi ini ada di rumah Tuhan lagi gosipin kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Colek kiri kanan saudara, bilang Tuhan itu baik sama kamu. Bilang Tuhan itu baik sama kamu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita akan belajar. Saya dapat judul hati yang tercoreng. Oleh karena itu kita akan belajar. Saya beri judulnya secara khusus Guard Your Heart atau jaga hati kamu. Jaga hati kamu. Saya ingat ada lagu yang suka dinyanyiin ketika memasuki bulan puasa oleh sahabat kita. Lagu seperti ini, kalau tahu kita nyanyi bareng-bareng ya. Lagu seperti ini. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Ya, Bapak Ibu suka nonton TV berarti ya. Itu lagu yang saya rasa lagunya punya makna yang baik. Jagalah hati. Kita buka firman Allah, Amsal 27 ayatnya yang ke-19. Amsal 27 ayat ke-19 tadi di depan ibu yang nyambut bilang, oh pendetanya masih muda ya katanya gitu ya. Jadi memang pendeta itu harus opa-opa ibu-ibu ya. Harus opa-opa baru orangnya nyambut nggak kaget. Amsal 27 ayatnya yang ke-19. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, ya seperti. Stop saudara, ini baca firman lebih semangat lagi dong ya. Supaya uratnya kelihatan Bapak Ibu ya. Yuk 3, 2, ya seperti. Demikianlah hati manusia apa? Mencerminkan manusia itu. Kita tahu bahwa hati yang bertobat hanya Tuhan yang tahu. Tetapi buah dari pertobatan orang lain dapat merasakan. Yang setuju bilang amin. Ada banyak orang ngaku dirinya pengikut Yesus. Tetapi apakah perbuatannya mencerminkan pengikut Yesus? Saya selalu bilang, saya selalu tanya sama jemaat. Kita beruntung gak punya Tuhan Yesus? Beruntung ya. Kita bangga punya Tuhan Yesus ya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, Tuhan Yesus bangga gak punya kita? Tuhan Yesus seneng gak punya kita? Kan itu pertanyaannya. Ada banyak orang bilang, oh Pak Pendeta dia orang Kristen pakai salib gede-gede. Saya gak bangga karena di Golgota ada 3 salib. Di Golgota ada berapa salib? 3 salib. Jadi kalau dia pakai salib dan hidupnya ngaco, berarti dia pakai salib penjahat. Tapi kalau dia pakai salib hidupnya baik, berarti dia pakai salib Yesus itu sendiri. Yang setuju dan percaya bilang amin. Oleh karena itu dikatakan seperti air mencerminkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu. Matius 7 ayat yang ke-7, Matius 5 ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh
Kemurahan ayat yang ke-8 sama-sama kita baca. Orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi lagi-lagi Alkitab menyebutkan tentang hati. Alkitab menyebutkan bahwa ini semua, maaf ya, make up ini akan luntur. Tapi ini, Alkitab bilang talenta itu gak akan bawa kita ke surga. Tapi ini yang bawa kita ke surga. Alkitab juga katakan bahwa kepandaian kita gak bikin Tuhan terkesima. Tapi yang bikin Tuhan bergerak, bahkan manisnya kata-kata kita gak bikin Tuhan. Jangan pernah pikir doamu dijawab karena kau manis dalam ngomong-ngomong. Tuhan itu bukan wanita yang bisa dimanis-manisin gitu, bukan. Tapi Tuhan itu terkesima ketika apa? Hati. Saudara boleh berdoa nggak ngomong tapi nangis doang. Tuhan bisa dengar. Makanya kita bilang bahasa tetesan air mata. Oleh karena itu kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena kita bilang orang yang suci hatinya. Yang akan melihat Allah. Jadi kalau saudara pengen melihat manifestasi surga nyata dalam hidup saudara. Yang paling perlu saudara dan saya jaga adalah apa? Hati. Ada orang tiap malam sebelum tidur dia keluar rumahnya, dia tengok kiri kanan depan rumahnya, dia cek kunci pagarnya, dia cek kunci mobilnya, dia cek semuanya, dia cek pastikan gak ada maling masuk. Dia bisa jaga rumahnya, hartanya dan sebagainya dengan sedemikian rupa. Tapi yang paling penting dia lupa jaga apa? Hatinya. Harta gak dibawa mati, memang harta itu penting. Tapi ini yang akan membuat kita, nanti Tuhan akan bilang ini ketika suatu hari nanti semua jemaat PD Victory di tempat ini suatu hari sama-sama bilang sama saya, suatu hari Tuhan akan jumpa kita dan Tuhan akan bilang apa saudara? Marilah masuk hambaku yang setia. Amin Bapak Ibu. Yuk bilang colek kiri kanan saudara, katakan nanti jumpa di surga ya, bilang. Ya, bilang sama yang baru ngomong nanti, tapi nanti. Ya kan jangan siang ini saudara, bahaya. Ya kan? Ya kan, ada yang mau siang ini langsung? Pak masih banyak cicilan Pak, justru di surga gak ada cicilan. Aduh Pak banyak masalah Pak, justru di surga gak ada masalah. Kita lihat lagi ayat firman Allah, Mazmur 73 ayatnya yang pertama. Yuk sama-sama kita baca, 3, 2, ya sesungguhnya Allah itu apa? Baik bagi mereka yang tulus, bagi mereka yang apa? Bersih hatinya. Alkitab lagi bilang kalau orang hatinya bersih, hatinya baik, Allah itu gak tahanan sama orang kayak gitu. Allah akan memberkati saudara. Makanya ibu-ibu di tempat ini saya selalu sebut, saya tuh kalau ketemu ibu-ibu gak tahanan. Kenapa? Karena saya produk dari seorang ibu yang berlutut. Saya produk dari seorang ibu yang berdoa. Tadi MC-nya bilang Ibu Gembala punya program untuk mencetak wanita-wanita yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Jadi ibu-ibu itu gak gampang, gak mudah. Kalau suami bilang gini, enak kamu cuma ngurus anak. Aduh, saya pernah tuh, istri saya kan kerja, dia pergi. Saya gak apa-apa, aku pergi seharian gak apa-apa. Anak-anak gimana? Anak kami ada 2, udah sama saya. Dia baru pergi jam 10 Bapak Ibu, jam 12 udah mau gila saya. 2 anak saya, wah. Jam 1 saya WA istri saya bilang sayang kapan pulang. Makanya punya anak itu orang bilang, waduh istri mah gampang cuma ngurus anak. Cuman anak itu penerus loh. Anak itu yang akan melanjutkan pekerjaan Injil. Makanya ibu-ibu jangan pernah merasa kecil hati. Pak Pendeta, saya kan cuma seorang ibu rumah tangga. Suami saya mah seorang pengusaha. Coba, banyak suami-suami gila karena istrinya lebih gila. Tapi banyak suami-suami gak gila karena istrinya seorang pendoa. Istrinya seorang yang hari ini nih datang ke PD Victory. Kok gak ada yang amin sini? Apa udah mulai gila apa gimana ini? Mari kita akan melihat firman Allah. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Mari bear with me, dengerin firman agar engkau pulang kenyang dan diberkati Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-11. 3, 2, ya tetapi. Dan bergembira karena apa? Lagi-lagi berkat ditarik garisnya dengan hati. Lagi-lagi Alkitab memberikan contoh kalau hatimu baik, Allah berkenan. Kalau hatimu baik, kamu melihat Allah. Kalau hatimu benar, mau warisin negeri. Lihat deh, selalu berkat itu urusannya sama ini. Promosi urusannya sama ini. Mukjizat urusannya sama ini. Pertolongan urusannya sama apa?
Sama ini nih. Bukan sama Gideon, bukan. Tapi sama hati. Coba bilang kiri kanan saudara, bilang semua dimulai dari hati, bilang. Semua dimulai dari apa? Dari hati, apalagi di zaman kayak begini. Gampang iri hati, gampang benci, gampang gosipin orang. Di sini sih nggak ada yang tukang gosip kan? Kok nggak amin sih? Nggak yakin apa gimana nih? Atau udah ada bahan baru buat nanti disampaikan? Aduh gue gak sabar nih kapan sih ibadah selesai. Aduh nih harus tahu nih Bugem harus tahu nih. Si ini dan sebagainya. Saya selalu bilang anak Tuhan gak boleh gosip. Nah yang bener nih. Memang gosip itu enak. Orang gosip itu selalu punya kata kunci kan. Kata kunci pertama orang gosip apa? Udah tahu belum? Kalau yang ditanya begitu kepo masuk itu barang. Apaan. Dan biasanya orang gosip Kristen itu gosipnya lebih karismatik. Aduh gue gak enak sebenarnya sih. Aduh gimana ya. Aduh tapi gue ngomong doain ya. Packagingnya doain padahal ngomongin. Anak Tuhan gak boleh gosip. Amin. Gosip kan saya selalu bilang seperti rendang Padang. Dagingnya satu bumbunya banyak. Iya. Kita tusuk kita kirain daging ternyata lengkuas. Mengapa hati begitu penting untuk Allah? Bagaimana supaya our heart, hati kita gak kecoreng? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana? Karena mohon maaf Alkitab bilang ini, jagalah hatimu dengan segala. Alkitab gak bilang jagalah hartamu loh. Alkitab gak bilang jagalah namamu. Tapi Alkitab bilang kasih perintah dengan sangat tegas. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa yang keluar dari mulut ini, dari sini. Dari apa saudara? Dari hati. Alkitab mencatat kata hati ditulis di Alkitab sebanyak 876 kali kata hati. Kalau saudara kurang kerjaan nanti pulang hitung. 876 kali kata hati ditulis di Alkitab. Dalam Alkitab kata hati mewakili pusat emosi, pikiran dan nalar kita. Saudara pay attention, this is really good. Hati adalah pusat komando, center of anything. In our life, your heart, our heart, my heart is center of anything. Hati itu tempat muara pikiran kita, apa belief kita, apa yang kita percayai, semuanya itu di sini nih. Pusat komandonya, dikatakan center of anything. Makanya kenapa Alkitab bilang ini yang paling penting. Ibarat HP, hati itu yang menjadi, apa tuh namanya tuh? Ini gak punya HP apa gimana? Yang jadi prosesornya, yang jadi mesinnya. Karena kalau ini nih LED rusak dia punya prosesor, mati. Nah kalau saudara ini mau ngaco, mana tuh hati tulisan? Kalau ini mau ngaco semuanya. Kalau saudara udah mulai iri hati sama tetanggamu. Kalau saudara udah mulai sebel sama mertuamu. Atau sama menantumu. Kalau engkau udah mulai pahit sama orang lain. Kan kita suka begitu. Tetangga yang beli kulkas. Kita yang kedinginan. Baru tuh suaminya kan gak kerja, tapi kok gak baru nih, tuh mobil baru tuh, yalah, gue tahu tuh paling cicilannya sampai Tuhan datang tuh mobil tuh, ya kan, pakai tas baru kan banyak, mohon maaf bukan di sini ya, di ibu-ibu di Jayapura, Jayapura mohon maaf nggak ada maksud nih. Lihat ibu-ibu kan gitu kan, perempuan dandan ya kan, waduh dandannya kan segala cara didandanin semua. Istri saya kalau dandan gak cukup 1 jam. Ya gak apa-apa, harus cantik memang. Ya kan dandan gitu, tapi saya mau bilang hatimu didandanin gak? Kok diem sih? Ini kayaknya saya mau undang perempuan aja di sini gimana? Gak usah laki-laki, apa saya jadi perempuan, hai ibu-ibu. Jadi melambai gitu, iya. Coba deh, kalau kamu tacap hatimu seperti tacap mukamu. Wah ini kayak gak diundang lagi gue nih kayak kalau gini-gini deh. Ini dari diam-diamnya saya kayak Gideon gak usah diundang lagi deh Gideon. Kalau ngomong tajam amat Gideon. Ya mau denger firman begitu. Gak boleh cuman amin, amin, amin. Kalau engkau berjemaat di sebuah gereja dengan segala hormat. Kalau imanmu gak bertumbuh keluar.
Keluar, saya bilang gitu kok sama yang saya layani. Kalau kamu ikut saya, gak bertumbuh imanmu ngapain? Ngapain orang kita aja ke restoran kalau gak kenyang kita gak datang lagi? Betul gak? Kita datang nih ke restoran nih, makanannya gak enak, datang lagi gak? Enggak datang. Begitu juga dengan rumah Tuhan. Kalau engkau dengar firman Tuhan, kau harus tersinggung. Memang harus tersinggung dengar firman. Aduh tajam amat, aduh kena deh gue, aduh tuh gue tuh. Biar apa? Biar bagus, berarti masih punya Roh Kudus. Yang repot udah pelaku nyampein firman, ha. Padahal kata suaminya, lu ini lakuannya. Tapi lu yang ketawa, ha. Padahal lu pelakunya gitu. Amin. Saya udah izin sama Bugem, kita akan selesai jam 7 malam di sini hari ini. Haleluya ya. Bilang sama suami, hari ini papa yang jemput anak. Hari ini aku gak masak. Pokoknya pintu udah dikunci di depan. Oke, kalau Roh Kudus bergerak ya sampai Pentakosta kita di sini. Oleh karena itu penelitian bilang demikian. Seorang hamba Tuhan namanya Michael Hyatt, saudara, mengatakan demikian. It's really good. If your heart is unhealthy, kalau hatimu gak sehat, it threatens everything else. Itu akan mengancam yang lainnya. Family, friends, careers and everything. Kalau hatimu gak benar, itu akan mengancam semuanya. Keluarga, teman, karir and everything. Sama-sama bilang sama saya, kalau hati saya nggak benar, saya dalam bahaya. Amin. Kita dalam apa? Bahaya. Makanya saya selalu bilang sama saudara, orang yang hatinya belum beres jangan pelayanan. Jadi apa? Jadi toksik di pelayanan. Orang yang hatinya masih iri hati, masih baperan, masih sensian, pesan saya jangan main sosial media. Karena orang kayak gitu kalau main sosial media, lihat temennya, Pak, tetangga baru, Pak. Liburan ke Amerika, Pak. Kita paling jauh Alfamart, Pak. Tetangga baru, mobil baru, Pak. Mobil baru tuh, Pak. Kita kemana-mana, grab lagi, Pak. Tetangga baru tuh, Pak. Rumahnya direnov. Kita kapan, Pak, renov? Susah kalau hidup kita selalu ngitungin berkat orang. Nggak habis-habis. Sampai berapa waktu lalu kemudian tetangga baru punya istri baru. Suaminya malah ngomong, mah, lihat tuh mah. Tetangga baru istri baru mah. Kita kapan mah? Saudara mau tahu nggak? Musuh terbesar kekristenan salah satunya comparison. Membanding-bandingkan. Kalau suamimu memang kerjanya itu yang ucap syukur aja gitu loh. Ya, kalau suami emang mukanya gak bisa diapa-apain mau gimana. Yang kau nonton drama Korea, tuh Pak lihat Pak orang Korea ganteng-ganteng Pak. Ini Papa nih hidung ke dalam. Yang maju bukan iman marah perut Papa. Kadang-kadang laki-laki sakit hati lu digituin lu. Iya loh. Kadang-kadang mohon maaf ya kita laki-laki yang lain ngomong apa aja kita cuek. Tapi kalau istri kita ngomong sesuatu, Makanya kenapa tuh pejabat-pejabat deketin ibu pejabat. Karena suaminya panglima, istrinya pangenem. Lihat dong ya kan, pejabat-pejabat gitu kan. Mah deketin tuh istrinya bos. Karena istri itu kalau ngomong, waduh. Itu kata akhir, tata suci itu. Makanya Bu hati-hati. Kadang-kadang kalau suami pulang kantor, maaf ya saya ngomongnya kemana-mana aja deh. Suamimu pulang kantor, jangan langsung kau Pak uang ini. Suamimu baru depan rumah balik lagi kantor dia. Kata suamimu ada orang gila di rumah ini. Kadang-kadang kan suami pulang capek gitu kan. Duduk, kasih dia teh. Kalau dia suka kopi, air anget, ambil tasnya. Diam dulu, diam gitu. Jangan langsung kau kasih pesan sponsor. Tadi si Dedek begini Pak, ini anjing depan tadi ngaung. Lu gini, diam dulu. Kasih dia makan, dia udah mandi, udah tenang. Udah senang perutnya kenyang, udah fresh. Baru, Pak ini tagihan tadi pagi, ya itu baru. Pasti keluar itu dompetnya. Ini gak ada yang amin, kenapa ini? Ngalamin apa gimana saudara? Mari kita akan belajar hari ini saudara, Dr. Gerhard Roth, seorang neuroscience dari Jerman, saudara meneliti kondisi gelombang otak orang jahat dengan otak bukan orang jahat. Dikatakan pada bagian tengah lebusnya di sini nih, saudara nih. Di sini seperti ini, di bagian tengah di lebusnya dikatakan demikian bahwa
Orang yang hatinya, mohon maaf ya, kotor, orang yang hatinya nggak beres, orang yang hatinya ngaco, dikatakan seperti itu tuh. Hatinya lebih gelap dari orang pada umumnya. Dia tidak menimbulkan reaksi terhadap belas kasihan. Bahkan kita gitu kan. Kita kalau benci sama orang, orang itu jatuh. Kita bukannya malah, aduh kasihan. Kan kita pengikut Kristus gitu loh. Tapi kita kalau lihat teman kita jatuh, kita ngomong apa? Aduh puji Tuhan. Akhirnya setan itu jatuh juga. Kan kita nggak gitu. Kita kan kalau lihat musuh kita jatuh, kita malah yes. Tuhan memberikanku jawaban. Gak boleh kita bilang, apabila musuhmu jatuh, kamu jangan beria-ria. Karena kalau kamu beria-ria, Tuhan melihatnya dari surga. Dan Tuhan akan, orang itu yang jatuh gak jadi jatuh, kamu yang jatuh. Kita tuh hidup tuh suka begitu kan, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Pokoknya kalau ada orang susah, kita jadiin bahan gosip aja. Kalau ada orang senang, oh gue tahu tuh kecilnya gimana. Aku tahu tuh dari mana. Dan sebagainya. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya our heart, hati kita nggak tercoreng? Bagaimana supaya kita guard our heart? Saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Bisa lebih dahsyat lagi tepuk tangannya. Yang pertama, mengapa kita perlu menjaga hati kita? Dengar baik, yang pertama karena what come inside will shape atau from the inside. Apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Pernah dengar sebuah istilah, you are what you eat? Kamu adalah apa yang kamu makan. Ada orang pengen kurus, tapi tiap hari makannya babi. Tiap hari makannya yang berlemak. Bisa kurus nggak? Bisa, gila tapi. Bisa gila. Saya pernah pelayanan di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara berat badan saya pasti nambah. 2-3 kilo. Kenapa? Kalau di Manado pagi babi, siang babi, malam babi, tidur pun mimpi babi. Pokoknya babi kecap, babi tore, jus babi juga saya rasa ada di sana. Babi mulu, saya ingat banget di hari ketiga ini saya kenceng. Saya langsung beli beer brand tuh. Ya kan, susu beruang. Susu yang paling galau semuka bumi itu. Namanya susu beruang, gambarnya naga. Isinya susu sapi. Itu kan susu gak jelas itu di muka bumi itu. Saudara pernah mikir gak? Namanya beer brand, susu beruang. Lambangnya naga bukan beruang. Gambarnya naga. Isinya susu sapi. Gak ngerti kau? Apa lagi mikirin kompor udah mati apa belum di rumah? Kan ibu-ibu begitu kan, gas sudah mati belum ya? Anak udah makan belum ya? Kasihan loh saudara ibu-ibu, makanya ibu-ibu puji Tuhan datanglah ke persekutuan doa. Itu refreshing. Kalau enggak kok gila nanti. Iya bener, ada ibu-ibu di rumah aja. Ngulek aja kerjaannya tiap hari. Sampai tidur aja ngulek dia. Kasihan ibu-ibu. Enjoy ibu jalan-jalan ke salon. Minta suamimu, Pah, salon, rambutmu tuh kok keriting-keritingin itu tuh. Ya kan, kalau perlu kau sasak menantang langit. Ya, mohon maaf nih yang disasak saya gak ada maksud nih. Mohon maaf nih, tapi saya aman semua sih di sini sih. Saya tuh sering ke ibu-ibu, sering. Maaf ya karena saya suka ketawa dalam hati aja gitu. Kalau ibu-ibu udah ampun ya, tapi ya udahlah daripada buat dosa kan, mendingan di gereja. Wah saya salah ngomong tadi ya. Yang pertama, what come inside will shape the inside. Because your heart is under constant attack. Karena hati kita adalah medan peperangan. Apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati kita akan membentuk hati kita. Sederhananya begini, saudara punya rumah, saudara akan izinin gak orang jahat masuk ke rumah? Ada yang segila itu? Gak ada kan? Kita kan kalau di rumah kita betul ya Bapak Ibu ya. Kita rumah kita kotor dikit kita sapu gak? Sapu dong. Gak ada orang yang aduh asik berdebu aku nyaman dengan debu. Itu kena dikit otaknya pasti. Kita kan sampah tiap hari kita buang gak? Tiap hari kita buang. Makanya hati-hati. Hati-hati apa yang kita perhatikan. Maka kita perlu menjaga hati kita. Jangan apa-apa semuanya dimasukin, itu maksud saya. Jangan semua omongan orang saudara pikirin sampai gak bisa tidur. Itu maksud saya. Jangan sampai omongan tetangga kau denger. Kata si ini lo begini. Terus kita gak bisa tidur. Padahal udah katanya,
Belum tentu benar. Dan kalaupun benar, dia nggak bayarin cicilan listrikmu. Dia nggak satu kakak sama engkau. Orang yang lagi ngomongin engkau lagi tiduran ngorok malah. Engkau nggak bisa tidur, kurang ajar dia ya. Padahal gue baik sama dia. Udah kita mulai masuk ke mental korban. Gak apa-apa, sama-sama bilang kiri kanan saudara. Gak semuanya harus dimasukin dalam hati, bilang saudara, bilang. Amin. Gak semuanya harus di sini nih. Kasian omongan orang diomongin. Ketemu apalagi acara keluarga. Kan keluarga udah lama gak ketemu. Lu gemukan ya. Langsung tuh kena mental. Tuh ngomong sama suaminya. Suaminya gak ngerti apa-apa lagi. Pak, aku gemukan ya. Suaminya kan kadang-kadang suami kan ada on kan. Iya sih mah, tambah gitu lagi. Terus naik, masuk lift. Mana dia masuk lift paling belakangan. Pas dia masuk bunyi lagi. Jadinya apa? Kotor. Saya selalu bilang. Kita nggak perlu cari tahu segala sesuatu. Apa yang perlu saudara tahu, Tuhan akan kasih tahu. Apa yang saudara nggak perlu tahu, Tuhan nggak akan kasih tahu. Makanya kepo itu sama firman aja. Ada kan di gereja namanya gospel. Apa itu? Gosip seputar pelayanan. Saya hamba Tuhan, saya belajar. Nggak mau cari tahu. Kenapa? Curi damai sejahtera. Betul apa betul? Curi apa? Damai sejahtera. Kita yang jadi stres. Kita yang jadi pusing. Ngapain? Kemarin ketika awal-awal COVID tuh. Saya nggak nonton TV. Ngapain? Stres. Angka kematian segini. Segini. Tiap hari stres. Nggak perlu. Makanya hati-hati. Maaf ya. Kalau engkau sosial media sehari 5 jam. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Balik lagi TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Balik lagi TikTok, Instagram. Tiap hari itu aja baca firman cuma 5 menit. Lalu kamu pengikut sopo? Pengikut Yesus? Kayaknya enggak deh. Kamu pengikut Mark Zuckerberg kayaknya deh. Enggak heran. Saya apresiasi ibadah tengah minggu. Karena orang Kristen tiap dari Senin sampai Sabtu dunia memuridkan mereka. Anak-anak saudara tiap hari dimuridin sama dunia. Tiap hari dunia memuridkan anak-anak kita. Tiap hari saudara sedang dimuridkan sama sosial media. Dunia sedang mengisi otak kita dengan pola pikir dunia. Makanya hari ini nggak mudah. Saya sedang memulai pelayanan, baru memulai sebuah gereja. Saudara, mudah nggak? Nggak mudah. Panggil orang pelayanan, langsung otaknya udah macem-macem. Pelayanan udah nggak kayak dulu lagi zaman saya waktu masih 2000 tahun yang lalu. Ya, ini ibu-ibu hebat nih yang hadir ada berapa? 2.200.000 ya nggak salah. Amin dulu dong. Nggak ada yang tahu loh dari persekutuan doa kayak begini. Suatu hari bisa menjadi sebuah kegerakan yang luar biasa. Yang penting bu. Jangan ribut. Ya, jangan ribut. Kalau ada yang gak suka ngomong sama Bugem. Bu, saya gak suka sama dia bu. Saya rasa Bugem pasti akan bijak lah. Kumpulin. Gak boleh itu kelompok-kelompokan. Maaf ya, kelompok geng Pluit. Geng Blok M. Geng Menteng. Kalau nunggu di depan, kalau gengnya belum masuk dia gak mau masuk. Lu cepetan dong. Gue males ada sini. Tapi kalau ketemu, hey shalom, mama. Dalam hati setan kau. Di sini nggak ada ya, nggak ada di sini. Nggak tahu, nggak ngaku apa gimana. Nggak boleh ya. Ya benar, saya bilang sama teman-teman pelayanan, ingat malu ribut anak Tuhan. Malu. Kadang-kadang yang diributin juga nggak penting. Gue ketemu dia, gue senyumin, dia nggak senyum. Padahal matanya katarak dia. Ya rabun aja gitu dia nggak lihat.
Dia lihat engkau, dikira kau Tuhan Yesus gitu. Oh Yesus. Bilang kiri kanan saudara, nggak boleh baper jadi orang bilang. Ya, kalau Bu Gembala nggak senyumin, Bu Gembala nggak senyumin gua. Terus yang gila yang kaya aja disenyumin gua nggak boleh, nggak boleh. Siapa tahu Bu Gembala lagi ada pikiran. Lihat temanmu diem di ujung, diamin gue. Siapa tahu dia sariawan. Nggak, maksud saya gini loh, punya mental tuh maaf ya, punya hati tuh positif aja gitu. Udah positif aja, baik aja udah. Senyum nih, hai salam, dia nggak bales, positif aja. Mungkin punya masalah. Besok senyum lagi dia nggak bales, positif aja. Mungkin dia bisu. Amin. Karena kalau mohon maaf ya, nanti dia udah mulai rame, wah udah mulai itu. Mulai muncul apa? Me, myself, and I, keakuan. Mulai muncul, nah itu paling bahaya. Doakan gembala saudara, doakan pelayan di tempat ini, doakan. Saya selalu bilang kalau udah pelayanan aja udah. Promosi datang dari Tuhan, berkat datang dari Tuhan. Yang pertama, what come inside will shape atau from the inside. Apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam kita. Makanya hati-hati apa yang saudara kasih masuk ke dalam. Ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, orang Kristen boleh nggak nonton film horor, film setan? Saya bilang sama dia, pertanyaan bukan boleh nggak boleh, tapi ngapain? Betul nggak? Saya nggak pernah dengar orang habis pulang nonton film setan, pengabdi setan gitu, dia pulang langsung, oh haleluya, Tuhan itu baik. Oh haleluya, dahsyat, aku di dalam itu aku mengalami jamahan Roh Kudus. Roh Kudus nyata di tempat itu dan aku merasakan dia menjamah aku, haleluya. Gak ada. Yang ada kau pulang habis nonton film setan, gimana kau? Kau buka pintu, ngek. Kau malam-malam mau ke toilet, kau bilang, Pak temenin dong Pak. Mau kemana? Mau ke toilet. Kok takut sih? Takut ada yang nungguin. Emang lu siapa? Jadi juga mana ada setan nungguin di toilet. Gak ada kerjaan itu setan di nungguin. Mana nih manusia gak muncul-muncul nih manusia. Ngomong-ngomong sekarang setan tuh banyak pensiun loh. Setan tuh sekarang menganggur. Kenapa? Karena banyak kerjaan setan diambil manusia. Iya. Sekarang aja setan kalau lihat manusia, setan begini. Kata setan, perasaan gue setan gak sejati itu, kata setan. Ada manusia yang lebih setan dari setan. Di sini gak ada, di bulan. Iya. Kalau lomba sombong-sombongan, sekarang setan juara 2 loh. Manusia juara 1. Lebih sombong. Hati-hati. Guard your heart. Jaga hatimu. Kalau hatimu udah mulai gak enak sama orang nih, kamar. Tuhan, ampuni Tuhan. Salah satu ciri hatimu udah mulai gak beres. Pertama gampang khawatir. Kedua gampang marah. Pokoknya apa-apa marah. Tahu kan senggol bacok? Wah tuh kayak anjing galak kata ibu. Nanti suamimu tempel di depan kau, awas. Istri lebih galak dari anjing galak. Ada istri-istri kalau suami pulang, Ma makan apa? Lihat aja di kulkas. Di sini nggak ada. Ma anak gimana? Tuh punya mata kan. Terus nanti kalau suamimu selingkuh kau marah. Kalau suamimu ada perempuan lain, Tuhan, kenapa kau izinkan terjadi? Lah kata Tuhan, lah lu galak. Moncong lu 5 kilo. Sekarang pelakor, wih hebat pelakor loh. Pelakor tuh sabar, penuh senyum. Di sini ada pelakor angkat tangan. Mau absen doang, Siapa tahu dia kelepasan, saya Pak, gitu katanya. Ya biar kita doakan, kita baptis 1 jam. Sekarang pelakor begitu. Saya ngelainin banyak suami istri kayak begitu. Saya tanya suaminya, kenapa Pak selingkuh? Ya gimana Pak, pulang ke rumah istri marah-marah mulu. Ribut mulu. Maki mulu. Sedangkan di kantor Pak, aduh teman kantor. Hei apa kabar Mas? Mas kok bajunya lecek sih? Aduh mesti setrikain ya Mas. Mas udah makan belum? Mas kurusan sekarang.
Saya udah kurus kering Pak, istri saya gak ngerasa saya kurusan Pak. Saya udah potong rambut, istri saya bilang, gimana potong rambutku? Sama aja. Sedangkan teman di kantor, ih mas potong rambut tambah ganteng deh. Hati-hati loh, hati-hati. Makanya bu, maaf ya bu. Laki-laki lemah di mata. Perempuan lemah di telinga. Makanya ada majalah pria dewasa. Gak ada majalah wanita dewasa. Laki-laki lihat perempuan seksi, mimisan dia. Karena ini nih. Perempuan, makanya banyak kan ceritakan. Perempuan jatuh sama supirnya. Jatuh sama pegawainya. Karena perempuan ini. Perempuan tuh cuma pengen didengar. Saya suka, ini ditayangin di YouTube gak nanti ya? Nanti saya denger lagi. Jadi kalau dia ngomong nih panjang, yang penting kita pura-pura ngerti aja gitu. Walaupun otak saya mikirin sepak bola gitu. Kadang-kadang kan perempuan cuma pengen ngomong doang kan. Cuma pengen udah nyampah gitu cerita. Nah kita laki-laki harus kayak, oh gitu mah. Perhatimu apa sih ini? Emang apa sih dia nih? Oh gitu. Wah nanti pulang-pulang nih suami-suami kena semua nih. Bapak gak denger kan? Coba diulang mati itu. Mata laki-laki. Makanya dandan. Jangan tiap hari dasteran. Rambut dicepol kayak Cut Nadine. Cepol aja. Gak pernah rambutmu udah berminyak gitu tuh. Udah berminyak udah jadi sarang tawon. Udah berminyak. Gak, baunya terasi. Dengan alasan aku kan ngurus anak. Gak bisa. Dandan. Kan Yesus gak berubah. Yesus gak berubah karena udah sempurna. Kan kamu belum. Dandan yang cantik. Kau gak usah pakai baju pesta juga di dapur. Itu gila namanya. Bisa yang setuju bilang amin dulu. Amin. Betul kan? Nanti pulang nih beliin makanan, suamimu pulang. Papa kabar? Tadi yang khotbah di PD Victory bagus loh. Boleh dong sekali-sekali puji diri sendiri saya kan. Ini makanan nih martabak enak Pak martabaknya. Gimana tadi di kantor Pak? Sampai suami bingung. Ini kerasukan apa gimana nih orang nih? Dan senyum sama dia. Pak apa kabar? Kalau dia berangkat kantor kirimin ayat. Pak makasih ya. Udah jadi tulang punggung yang hebat. Aku udah doa di kamar. Pak ini ayat buat papa hari ini. Tuhan akan mengangkat engkau naik bukan turun. Tuhan akan menjadikan engkau kepala bukan ekor. Itu dia pulang pasti minimal martabak empe-empe dia bawa. Tapi kita kan WA kan. Pak transfer dong. Dia lihat si Maria Mercedes lagi deh. Yang kedua, what come inside will be reflected outside. Amsal 42 ayat yang ke-23, apa yang masuk ke dalam akan terpancar keluar, itu kata Alkitab. Alkitab katakan Markus 7 ayat yang ke-20 dan ke-23, yuk sama-sama kita baca, kita akan segera selesai sampai saya undang rekan saya pemain badminton. Pemain keyboard bisa bantu saya. Amsal 7, 20, 23, yuk sama-sama kita baca 3 ayat. Ini 3, 2, ya. Ayat 21 sebab perzinahan, keserakahan, kejahatan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dan apa? Amsal 4, 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Amsal 4, 23 BMK bilang begini, saya suka banget terjemahan lainnya. Jagalah hatimu apa? Baik-baik sebab apa? Hatimu menentukan apa? Hatimu menentukan apa? Hatimu menentukan apa? Jalan hidupmu. Jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Saya selalu percaya orang baik pasti ketemu jalannya. Saya percaya itu. Saya percaya orang baik gak tahu bagaimana, ada aja berkatnya. Orang baik boleh gak pintar-pintar amat, tapi Tuhan yang akan tuntun orang itu. Tapi orang jahat mau pintar bisa sih naik.
tapi pasti juga jatuh. Makanya saya selalu bilang sama saudara, yang penting kita jadi orang baik aja. Yang penting kita jadi orang bener aja. Jadi orang apa? Orang ngomongin terserah. Jangan balas ngomongin. Orang jelekin terserah. Orang-orang gak perhitungan perbuatan baik kita, gak apa-apa. Upamu dari Tuhan. Orang lupa sama apa yang pernah kau lakukan sama dia, biarin. Yang penting Tuhan gak pernah lupa. Amin. Bu, jadi ibu-ibu itu gak mudah. Gak mudah. Mama saya besarin kami berenam. Mama saya latar belakang agama seberang Muslim. Ketemu papa saya tentara. Kawin menikah di Bandung. Anak 6. Pas di anak ke-6 papa pergi dengan perempuan lain. Dengan sekretarisnya. Kami hidup di garis kemiskinan. Saya besar di Mampang, Buncit, daerah selatan situ. Dari kecil SD jualan koran. Lampu merah Mampang itu tempat saya dulu. Jualan koran. Saya suka begini di kaca-kaca mobil. Supaya dibeli. Siangnya jualan es. Yang tim saya tadi orang Padang. Papanya orang Padang kuat. Papanya bilang sama dia, papanya orang yang oke, ikut saya. Jadi kepercayaan ini kamu saya biayain. Dia bilang enggak, dia ikut Yesus. Susah juga hidupnya. Gak apa-apa, awal susah itu biasa. Lahir miskin, lahir susah itu biasa. Lahir miskin bukan salah kita. Tapi mati miskin, itu pasti salah kita. Kita tuh repot nyalain orang. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Ketika jatuh dalam dosa bukannya bertobat, tapi nyalain iblis. Nyalain Tuhan. Kan kita gitu kan. Udah kita salah. Udah lo yang salah, lo galakan lagi. Makanya lihat, Daud ketika jatuh dalam dosa. Ketika Nabi Nathan tegur dia, Daud ngapain? Dia berlutut, dia robek jubah. Daud bilang, aku bersalah di hadapan Allah. Semua orang pasti buat salah, pasti. Tapi yang meresponi kesalahan itu hanya orang-orang besar yang bisa merendahkan hatinya dan mengakui kesalahan. Bu, kalau suamimu lagi salah, jangan kau hakimi. Kemarin saya konseling pasangan suami istri. Yang suaminya ada main sama teman dekat dari istrinya. Teman dekat dari istrinya. Wah, dia hancur hati. Suaminya malu, suaminya ngerasa gak layak. Tapi di suatu malam istrinya berdoa sama Tuhan. Dan istrinya mendapat kekuatan dari Tuhan. Dia datengin suaminya, dia bilang begini. Seperti Yesus mengasihi aku akan mengasihi kamu, Pak. Seperti Yesus mengampuni aku, Pak. Saya ngomongnya merinding nih. Aku akan mengampuni kamu, Pak. Seperti Yesus sabar sama aku, Pak. Aku akan sabar sama kamu, Pak. Suaminya nangis. Sampai buka baju karena air matanya deres banget. Sampai mohon maaf air ingusnya keluar. Dia nangis, dia elap. Dia bilang bahkan berlutut. Berlutut di kaki suami, di kaki istrinya. Maafin aku, Ma. Kita laki-laki. Kalau kita salah. Dan kalau kita udah benar-benar salah istri kita lebih baik maki aja deh. Karena kalau dipeluk, diampunin. Bagi kita itu pukulan paling dalam. Kenapa? Karena udah salah. Udah terpidana gitu. Udah penjahat. Tapi diampuni, itu Yesus. Itu kalau saudara suamimu salah dan kau peluk, kau dukung dia. Saya nggak melegalize, saya nggak membenarkan selingkuh, salah salah. Tapi kan kita anak Tuhan. Apalagi kalau udah nikah, you have no choice. Kalau udah nikah tidak ada perceraian, titik, nggak ada koma. Saudara mungkin nggak setuju sama pendapat saya, silakan, teologi masing-masing. Tapi bagi saya kalau sudah menikah, engkau bukan lagi dua tapi satu. Saya selalu bilang kalau belum nikah, beras sama air. Kalau udah nikah, udah diberkatin jadi nasi. Nggak bisa. Bagaimana cara misalkan nasi? Bagaimana bikin nasi kembali lagi ke air, kembali lagi ke beras? Impossible. Jadi orang yang pengen memisahkan pernikahan itu berarti melawan Tuhan. Tuhan yang menjadi lawannya. Bukan saya yang menjadi lawannya. Jadi bu.
Kau penolong, Alkitab bilang. Alkitab bilang kita kok kita saudara. Saya mau tanya, lebih kuat penolong apa yang ditolong? Laki-laki itu cuman kelihatan kuat aja. Sebenarnya yang kuat itu perempuan. Cek. Saudara lihat, kalau suami istri, suaminya meninggal duluan, ibunya gak nikah lagi. Kuat. Tapi cek, kalau suami istri, istrinya meninggal duluan, cuman dua pilihannya. Suaminya goyang, atau berapa bulan kemudian nikah lagi. Karena memang suami itu minta ditemenin. Suami salah satu, baca Alkitab saudara, salah satu kebutuhan, the greatest desire para suami adalah ditemenin. Makanya suami-suami kalau kemana, ayo mah ikut mah. Ayo mah ikut mah. Karena saya kalau pada keluar kota, saya ajak istri saya. Karena kalau enggak kayak orang bego saya gitu bengong. Saya sedang melewati musim yang tidak mudah dalam hidup saya dan keluarga. Tapi istri saya pendoa syafaat. Saya peluk dia, saya cium dia. Saya bilang, thank you. Thank you. Kamu yang bikin aku kuat. Coba kalau istri saya gila. Sikat Pak. Ayo Pak, kita polisi Pak. Kita laporin mereka semua Pak. Saya kan pendeta. Masa pendeta ngelaporin orang? Apa kata dunia kan begitu? Nanti kalau saya khotbah soal kasih, jemaat bilang, alah kasih-kasih. Lo aja ngelaporin orang. Jadi pendeta gampang gak? Susah. Makanya butuh Roh Kudus. Saya berdoa ibu-ibu tempat ini. Ya Bu, pulang. Sebelum kau kasihi jemaat, kasihi suamimu. Sebelum kau layani jemaat, layani anak-anakmu. Ya, saya seorang anak yang ibunya berlutut. Saya setiap minggu kalau naik khotbah pasti telepon mama saya. Ma, Bontot mau khotbah. Oh iya. Mama matiin kompor dulu ya. Ayo doa anak. Selalu saya udah pelayanan 24 tahun. Berkati anakku yang sedang belajar melayani. Dalam hati saya 24 tahun belajar mulu nih pelayanan. Tapi mama saya bilang terus belajar. Pelayanan memang belajar. Gak pernah lulus. Kapan lulusnya? Nanti. Ketika udah tit. Pulang ke rumah bapak. Jangan pernah udah lulus. Gak ada. Pendeta hebat aja bisa jatuh kok. Apalagi kita. Remah-remah kerupuk. Amin. Mama saya selalu doain saya. Makanya saya bilang, Mama. Saya kalau ketemu mama saya ambil tangannya. Saya kasih minyak urapan. Saya tarik tangannya ke kepala saya. Ucap berkat sama Bontot Ma. Kadang-kadang saya cium kakinya. Sampai orang bilang, ngapain sih cium kaki mamanya? Saya bilang, urus mama masing-masing. Gak usah gangguin urusan mama. Ini mama gue bukan. Kalau mama lo gue cium kaki lo baru marah. Ya. Kemana-mana ke Israel saya bawa dia. Berkali-kali. Main ke Jepang saya bawa dia. Bukan sombong, bukan. Beliau yang bikin saya hari ini. Makanya PA wanita, pasti saya sedih dilihat ibu-ibu ini. Karena lihat mama saya inget gitu. Wah, mama saya. Oke. Guard your heart. Yang kedua, what come inside will be reflected outside. Jaga hatimu baik-baik. Bu, saya boleh pesen gak Bu? Ya, Indomie 1. Saya pesen ya Bu. Di tangan nih Bu. Tuhan titipkan generasi. Tuhan titipkan generasi. Anak-anakmu suatu hari, cuma 2 kemungkinannya. Akan menghancurkan hidup orang atau memberkati hidup orang. Dan engkau yang megang peranan penting. Karena suami ke kantor, jam 8 pagi dia berangkat ke kantor, jam 8 malam udah sampai rumah, udah tinggal ngantuk. Yang tiap hari mendidik anakmu adalah engkau. Seperti saya bisa menjadi berkat bagi PD Victory tempat ini. Karena mama saya membayar harga mendidik saya putranya. Saya doa agar dari tempat ini, dari kandunganmu, dari rahimmu, dari tanganmu, Tuhan bangkitkan pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Yang akan ada pendeta yang kali khotbah ribuan orang
akan bangkitkan. Orang-orang akan bilang, oh puji Tuhan ada Bapak ini. Dan orang akan bilang mamanya. Orang jemaat-jemaat kalau ketemu mama saya disalin tangannya. Bunda, Ibu, Inang, makasih ya anaknya memberkati kami. Saya bilang ya ini memang. Makanya saya gak berani sama mama saya. Kalau di rumah mama saya, bontot, saya gak pernah lebih gede. Apa? Pantang. Kan banyak anak muda sekarang gitu sama orang tua. Anaknya ngomong, mamanya ngomong, anaknya lebih gede ngomongnya. Saya bilang kurang ajar itu anak. Mentang-mentang banyak orang tua yang curhat sama saya, Pak, anak saya sekolahin di luar negeri, Pak. Aduh, pulang dari luar negeri sombongnya minta ampun, Pak. Saya ngomong apa-apa, dia bilang begini, alah, mama ngerti apa sih? Udahlah dengerin aku aja deh. Dalam hati saya kurang ajar banget ini anak. Yang bikin kau sekolah ke luar negeri mamamu, Bambang. Makanya saya selalu bilang, ngapain sih? Luar negeri udah gak kayak dulu lagi. Ngapain anakku sekolah luar negeri pulang-pulang jadi kurang ajar? Amin. Ini banyak yang nangis-nangis ibu-ibu nih, saya bikin nangis ya. Amin. Didik anak-anak ibu ya. PD ini, Bu Eli, Bu Gem, saya doa agar makin banyak ibu-ibu dipulihkan. Ibu-ibu mendapat direction di tempat ini. Agar banyak ibu-ibu tuh hebat. Kalau ada masalah datang cerita. Bu Gembala, suami saya begini. Doain dong Bu. Datang terus. Rajin ikut, dukung. Keluargamu diubahkan, hidupmu dipulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat hari Rabu, Tuhan Yesus memberkati.